Negara-negara di kawasan ASEAN bukanlah kekuatan utama di pentas sepak bola internasional. Mereka kerap kesulitan ketika bertanding melawan tim kuat di atasnya. Thailand, Vietnam, Malaysia hingga Indonesia selalu menjadi bulan-bulanan saat berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia. Tetapi secara euforia, tim-tim di ASEAN sangatlah luar biasa. Hampir mayoritas warganya menggilai olahraga ini. Tak terkecuali di Indonesia, yang tiap bertanding selalu mendapat perhatian lebih dari masyarakatnya. Seperti pada ajang perhelatan Piala AFF 2010 contohnya. Saat itu tim yang dilatih mendiang Alfred Riedel berhasil menyuguhkan permainan yang memanjakan mata. Tak ayal berkat penampilannya itu, supporter berbondong-bondong mendatangi stadion untuk mendukung timnas bertanding. Euforia saat itu benar-benar luar biasa. Berita antrean tiket seolah menjadi santapan media kala itu. Timnas Indonesia sendiri memulai perjalanannya dengan tergabung di grup A bersama Thailand, Malaysia dan Laos. Berstatus tuan rumah, skuad Garuda memulai langkahnya dengan bertemu Harimau Malaya pada matchday pertama. Kala itu tim yang diperkuat pemain naturalisasi macam Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim harus tertinggal lebih dulu oleh Malaysia lewat gol yang dilesakan di menit 18. Namun tak butuh waktu lama, selang beberapa menit kemudian Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 berkat sumbangsi gol bunuh diri pemain Malaysia. Indonesia berhasil membalikkan keadaan saat Christian Gonzalez menyerangkan bola ke gawang Malaysia di menit ke-22. Lalu di babak kedua, Indonesia masih mengambil alih jalannya pertandingan. Jual beli serangan gencar dilakukan kedua tim. Tetapi Indonesia berhasil memperlebar jarak berkat andil gol dari Emre Can, Arief Suyono dan Irfan Bahdim. Indonesia pun sukses mengamankan 3 poin dari Malaysia. Selanjutnya skuad Merah Putih bertemu dengan Laos. Di atas kertas Indonesia lebih dijagokan. Benar saja saat laga baru berjalan 26 menit, Firman Utina berhasil membuka keunggulan. Lalu di menit 33 Emre Can menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Hari itu skuad Garuda bermain terengginas dengan memberondong gawang Laos sebanyak 6 kali. Berkat 2 gol Firman Utina, Muhammad Ridwan, Arief Suyono, Irfan Bahdim dan Okto Maniani. Dengan hasil ini Indonesia berhak melaju ke fase semifinal. Dan di match terakhir skuad asuhan Alfred Riedel bertemu Thailand. Sejatinya Indonesia tertinggal lebih dulu oleh tim Gajah Putih lewat gol Sure Suka di menit 69. Tetapi berkat perjuangan tak kenal lelah, Indonesia berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1, lewat sepasang penalti dari Bambang Pamungkas. Di babak semifinal Indonesia bertemu dengan Filipina yang diperkuat duo yang Hasben bersaudara. Pertandingan ini berlangsung 2 leg dan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno. Di pertemuan pertama skuad Merah Putih berhasil menang tipis lewat gol tunggal Christian Gonzalez pada menit ke-32. Lalu di leg kedua, skuad Merah Putih lagi-lagi unggul dengan skor 1-0 andil gol dari Gonzalez. Christian Gonzalez saat itu benar-benar menjadi bintang pada pertandingan tersebut. Indonesia pun lolos ke final dan bertemu lagi dengan Malaysia. Sebelum babak final berlangsung, pemain sangat dielu-elukan bak sudah juara. Hal ini tentunya memberikan dampak negatif terhadap fokus pemain di pertandingan. Benar saja saat leg pertama final di Stadion Bukit Jalil, Indonesia harus menerima kekalahan telak dari Malaysia. Penyerang Harimau Malaya, Safi Sali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Indonesia saat itu. Lini belakang Indonesia menjadi sorotan. Duet Hamka Hamzah dan Maman Abdurrahman meninggalkan lubang besar yang dapat dieksploitasi penyerang Malaysia. Selanjutnya di leg 2 yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia sejatinya tampil menekan semenjak menit pertama. Indonesia mendapat kesempatan melalui titik putih, namun sayang sepakan Firman Utina terlalu lemah sehingga dapat diamankan kiper Malaysia. Memasuki menit 54, Safi Sali memperlebar agregat menjadi 4-0 lewat golnya. Setelah itu, Indonesia berusaha memperkecil kedudukan. Pada menit ke-72, M. Nasuha berhasil melakukan tendangan yang gagal ditangkap kiper Malaysia. Lalu Muhammad Ridwan berhasil menambah gol untuk Indonesia pada menit ke-88.
Sayangnya gol ini tidak dapat mengantarkan Indonesia ke tangga juara, karena kalah agregat 4-2 dari Malaysia. Indonesia lagi-lagi harus mengubur mimpinya menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Penampilan skuad merah putih kala itu sangatlah baik. Dari 7 pertandingan, Indonesia hanya 1 kali merasakan kekalahan. Indonesia juga menjadi tim tersubur dengan 17 gol dan 6 kemasukan. Bandingkan dengan Malaysia yang dari 7 laga hanya 3 kali mencatat kemenangan. Namun hasil itu sudah cukup untuk menyegel gelar juara Piala AFF 2010. Sepak bola sangatlah unik. Tim yang di awal turnamen bermain baik belum tentu keluar sebagai juara. Sepak bola memiliki cara tersendiri untuk menentukan siapa yang terbaik. Catatan statistik bukan jaminan untuk memenangkan sebuah laga, karena semua ditentukan di atas lapangan. Ya, itu tadi perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2010, yang mampu menyedot animo besar dari masyarakat. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai Indonesia kala itu? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.